mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu anak broadcast. Nah, anak broadcast ini sangat kreatif, bukan? Di mana anak broadcast ini harus mempunyai pikiran yang kreatif, cerdas, ya gitulah, anak pintar. Nah, jadi di sini saya Mita Tantri Devi dan saya Nurul Fadila. Di sini kami tuh menjadi host ya. Host bukan pertama kali sih, sering. Nah, Baru pertama kali. saya sih sering. Oke, baiklah. Nah, di sini tuh kami akan mengundang salah satu bintang duta, yang mana sekarang tuh sayang sekali ya sudah nge-share. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita undang dia untuk menceritakan apa saja pengalaman dia tuh menjadi Duta. Apakah senang, sedih, gimana ya? Ya, nah sekarang kita undang Saudari Isfa. Dia, oke. Nah, inilah tampang-tampang duta yang dipilih dari tahun 2002, 2003. Oke. Pada Saudara Isfa ya. Boleh sih ya sedikit kali ya menceritakan. Nah, perkenalkan dulu sebelum acara. Sebelum lanjutkan. Dulu. Iyalah, saya lupa. Iya. Cerita. Kalau enggak kenal enggak sayang. Iya. Tapi kalau kita kan udah kenal lama, tapi Iya. sayang. Kami mana sayang dengan kamu? Oh iya, oke. Iya. Baik ya. Nama saya. Iya. Gini. Kan tadi kok panggil saya Isfa ya? Isfa. Iya, Oh karena gini. Saya mau klarifikasi dulu lah, biar enak. Nama saya itu double name, ada dua. Iya. Ada biasa dipanggil Ali, ada dipanggil Isfa. Awalnya tuh gini. Pada zaman dahulu itu tuh pas lahir itu namanya Muhammad Ali Rita. Iya. Pas lahir dengan sebutan itu kemudian dibuatkan akta kelahiran. Jadi namanya Muhammad Ali Rita. Dulu emang dipanggil Ali atau Rita juga, bukan Rita sih sebenarnya, Rito itu. Cuman salahan ke dalam pengetikan itu. Iya. Habis itu sesuai dengan tradisi yang ada. Kalau dalam tradisi saya itu, terkhususnya tradisi Madura, kalau anak yang sering sakit-sakitan itu dirubah namanya. Iya benar. Dirubah namanya jadi Isfa Maulana. Jadi sakit dirubah lagi? Enggak, dirubah jadi Isfa Maulana. Akan tetapi di akte kelahiran itu tidak bisa dirubah. Karena kalau ngurusnya di akte kelahiran itu jauh. Ya, Dulu itu di Mempawah punya saya itu. Makanya karena jauh jadi nggak diurus. Jadi bisa dipanggil Isfa juga bisa, dipanggil Ali juga bisa. Cuman kalau dalam dunia akademik kayaknya saya pakai nama Ali sih. Kalau dalam dunia kebiasaan atau dalam dunia ngumpul sama teman-teman keseharian itu biasanya pakai Isfa. Itu sekilas dari nama dulu ya, kayaknya nama aja udah panjang. Jadi yang benar yang mana nih yang mau dikenalkan? Saya pakai nama Ali. Oke. Jadi kita ulang. Kita perkenalkan ini saudara Ali. Oke, Ali. Ya, nama saya Ali. Terus apa nih mau? Nah, di sini tuh kami mengundang Anda tuh untuk menceritakan pengalaman Anda tuh sebagai duta KPI. Bagaimana? 2002. Iya, 2022 ya? sampai 2023, bukan? Coba beli dulu. Iya. Iya, keren sekali, bukan? Nah, ini ya, Bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan kaleng-kaleng, maksudnya bukan abal-abal itu katanya. Duta KPI IAIN Pontianak. Nah, Institut Agama Islam Negeri. Sangat bangga. Apakah Anda sangat bangga mempunyai gelar tersebut? Kalau dikatakan bangga, tidak bangga-bangga amat karena gelar itu tidak dibawa mati sebenarnya. Jadi, saya ingin bertanya ya. Tugas Anda setelah menjadi duta, terpilih menjadi duta itu apakah berat atau tidak? Bisa disebutkan apa saja sih tugas orang duta itu? Oh, ceritanya ini disuruh klarifikasi saya ini. Kan menceritakan ceritakan saja. pengalaman. Oke. Santai ya. Aduh, maaf ya. Oke, ini ya. Kalau dikatakan berat, kayaknya nggak berat-berat amat deh jadi duta itu. Karena kan
tugasnya itu ya kayaknya cuma sebagai ambasador. Ambasador itu kayak pengenalan deh. Bagaimana caranya orang itu bisa tahu bahwa di kampus ini, terkhusus di IAIN Pontianak itu ada yang namanya jurusan komunikasi penyiaran Islam. Karena gini, tugas dasar sebagai duta itu biasanya itu diutus ke sekolah untuk melakukan sosialisasi. Itu nanti di program studi itu ngadakan kayak sosialisasi ke sekolah. Itu nanti kita sebagai, kalau istilahnya artis lah ya, biar keren dikit, artisnya lah. Berarti saya yang menyebarkan tentang KPI juga artis. Saya kan pernah Terkhusus bagi seorang duta. Anda bukan artis dong, itu saya kan dutanya. Iya. Nah, selama udah lengser nih. Jadi tuh Jadi gini ya. Sebenarnya itu kalau Belum selesai, soalnya belum saya tidak setuju kok dikatakan lengser itu. Enggak enak didengar. Apakah Anda masih belum terima Bukan. bahwa Anda sudah tergantikan? Hidup 2 periode masa gitu? Bukan gini, Mbak. Karena duta itu kayak gini, Mbak. Anda itu pernah enggak dengar mantan seorang guru? enggak. Enggak. Jadi sebenarnya apa? Enggak ada mantan, kita tetap duta, cuman beda periode gitu. Bukan ranahnya. Bukan kan semua orang itu semua masa ada orangnya. Semua orang ada masanya. Kok pinter ya? Ya. Karena saya sudah ketebak. Oke. Iya. Udah basi ya. Udah basi itu. Iya, saya sudah tahu kata-kata buaya kayak gitu. Oke, Tapi iya. ini bukan kata buaya, tapi kata motivasi. Motivasi seorang duta. Terima kasih. Nah, program selama 2022 ini apa yang tercapai? Apakah sudah ada yang tercapai atau belum dicapai gitu? Kalau berbicara tentang program itu banyak sekali sebenarnya programnya. Cuman ada beberapa program yang pernah saya cicipi atau pernah saya ikuti itu ya. Yang pertama itu namanya program ngogam. Ngogam itu istilahnya adalah ngobrol Instagram. Ngobrol Instagram tuh nanti kita ngadain live bareng bersama narasumber atau aku kemarin yang saya rasakan kemarin sih ngundang dari senior. Kita tuh ngebahas tentang kayak mengenalkan apa sih komunikasi penyiaran Islam itu, kayak nge-spill awal-awal aja gitu. Itu program ngogam namanya. Terus saya juga kemarin pernah ke sekolah sosialisasi itu ada. Saya melakukan sosialisasi itu pertama itu di SMA 7, terus yang terakhir kemarin di Madrasah Aliyah di Rasau-Jaya kemarin 2 kali. Itu tuh pengenalan. Nanti tuh bukan cuman saya doang sih yang mengadakan itu. Itu kolaborasi dengan prodi juga. Itu ada dosen-dosen juga nanti ngebarengin itu, memperkenalkan jurusan. Kalau yang di SMA 7 tuh enggak, cuman kayak kita diundang itu kayak menyebarkan brosur, kayak apa ya, mengenalkan lah gitu. Berarti ke sekolah-sekolah ya? Ke sekolah-sekolah. Udah berapa sekolah saja yang udah didatangi? Sekolah yang saya datangi itu selama periode saya itu 2 sekolah. 2 sekolah. 2 sekolah. Selama 1 tahun menjabat. Selama 1 tahun menjabat. Di promosi di kelas-kelas tersebut, apakah ada yang masuk di sini? Kalau masuk, kayaknya kemarin kalau di Madrasah Aliyah itu ada itu anak KPI juga, tadi KPI juga ada. Kalau yang itu aja saya kurang tahu sih, karena belum tahu juga ada yang masuk karena lewat promosi saya atau enggak gitu. Ya, soalnya kan ini kan sudah banyak tersebar kan, dari brosur, dari sosial media kan, banyak juga yang mengadakan, ada yang tahu dari kakak ini kuliah di mana? Ya IAIN, nanya kan, banyak brosur-brosur yang disebarkan lewat Instagram, YouTube maupun media sosial lainnya. Sudah canggih lah ya? Iya, sudah canggih sekarang. Jadi saya pikir tuh gini ya, kenapa masih menyebarkan untuk per kelas gitu, Bang? Kan sekarang sudah ada media kan? Sekolah. Iya, ke sekolahan ini, sekolah itu. Padahal kan kita sekarang nih sudah canggih kan? Sudah banyak. Jadi gini, kenapa kita harus terjun ke sekolah? Sebenarnya kalau kita bicara tentang media,
di media pun kita sudah gencar juga. Iya. Istilahnya itu kita sudah melakukan juga di media. Karena di media juga sudah, jadi kita juga langsung terjun langsung ke sekolah gitu supaya lebih dikenal gitu. Karena kalau di sekolah, kalau kayak kemarin sih itu keren sih kalau menurut saya sosialisasi itu, karena kita menampilkan sebuah film yang sangat menarik dari karya-karya terkhusus dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam kemarin. Itu di mana? Itu yang di Rasojaya kemarin. Terus iya. Ketika Selain. Ali terpilih menjadi duta itu apa senang atau gimana? Apa berat gitu? Berat sih enggak, kan saya udah kasih tahu kan, berat sih enggak. Biasa aja sih. Senang karena kayaknya duta Terkenal gitu. terkenal sih. Iya sih, terkenal. Kayaknya sih. Iya. Jadi banyak yang kenal. Mungkin karena lewat jalur itu, oh itu ya yang duta kemarin ya, nah, gitu. Ada yang minta foto? Ada lah. Ada. Ada. Oh, berarti sudah terkenal. Apa? Saya rasa kemarin tuh ya, Iya. pas pemilihan duta, pas malam puncak ya, Iya. saya rasa jadi artis semalam gitu. Dalam satu malam. Iya. Oh, jadi selama menjabat 2022 sampai 2003 cuma semalam yang jadi artisnya. Ya enggak gitu, maksudnya puncak senangannya itu pas malam pertama sih, pas waktu terpilih itu. Seorang duta ini ya, mau nanya, kan udah Lancer nih. Apakah mendapatkan untuk jasanya selama ini kayak telah mengurus atau telah menyebarkan makasih udah menyebarkan ini, memberitahukan ke sekolah-sekolah, apakah ada biaya dari untuk seorang duta? Apakah pernah menerima tersebut? Kan ini berbicara tentang gaji seorang duta ya? Apakah bergaji Ya atau enggak, karena ini kan kita ranahnya di penyiaran, karena ini membantu program studi juga, karena enggak, ini bukan sebuah profesi ya, duta itu bukan profesi, melainkan sebuah prestasi. Ini enggak digaji. Cuman biasanya ketika kita melakukan sosialisasi itu ada dananya, dibiayain, setidaknya ada dana makan lah, tuh dikasih konsumsi dana makan, ya dikasih konsumsi gitu. Nah, seorang duta ini wajib tidak menguasai bahasa lain atau kan ini kan berkomunikasi dengan orang kan. Komunikasi. Nah, apakah wajib untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa lain ya? Tapi kalau dibilang menguasai sih kayaknya sih tidak sih. Kalau duta nggak harus sih kayaknya. Cuman kayaknya menonjolnya saya kemarin itu karena saya memiliki skill bahasa Inggris sih kayaknya. Oh, Jago. jago bahasa Inggris. Enggak sih, enggak. Coba spill sedikit gitu. Cuman tahu sih. Spill sedikit motivasi berbahasa Inggris. Silakan. Mau dengarnya? Mau dengar tidak? Mau kan? Nah, motivasi. Sedikit saja. Satu menit. Nggak bisa kayak gitu sih kalau disuruh motivasi. Perkenalan lah Ini ya, kalau perkenalan gini. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Ali Rita, but you can call me Ishfa. I come from Paripelita. It's my village, Paripelita, and I was born to 2021. Tepuk tangan dulu. Jago. Itu belajar di mana tuh? Kalau boleh tahu. Ini ya, kalau berbicara tentang bahasa Inggris dulu pas waktu aliyah itu apa ya, udah sering tidur, nggak tahu bahasa Inggris, tidur lagi. Maksudnya itu belum tertarik sih dalam bahasa Inggris itu. Tertariknya itu pas lulus aliyah. Saya itu mempunyai kesempatan untuk belajar di kampung Inggris. Itu di mana? Kampung Inggris itu di Pare, Kediri. Jadi ini Pernah kan dengar nggak? pernah. Ya, saya mau cerita. Saya juga kepengen ke Pare itu. Nah, tapi kan di Pare ini mayoritasnya orangnya berbahasa Inggris semua. Nah, pertama kali Anda datang ke Pare ini, bahasa apa yang Anda keluarkan di situ? Bahasa Madura lah. Astagfirullahaladzim. Jadi gini. Persepsi orang tentang kampung Inggris itu seakan-akan orang itu berbicara bahasa Inggris semuanya. Tapi faktanya enggak sih kayaknya. Karena ketika saya datang ke Pare,
Saya juga mempunyai gambar gitu dulu sebenarnya. Iya. Katanya kalau ke kampung Inggris orangnya orang yang jualan bahasa Inggris, orang yang Beca, kadang beca beca. bahasa Inggris. Iya. Cuman emang ada yang berjualan bahasa Inggris, yang berbicara bahasa Inggris maksudnya, yang tukang beca berbicara bahasa Inggris, tukang cilok, bahkan tukang cilok itu ada. Cuman nggak semuanya, masyarakat pribumi di sana itu tetap lah dengan bahasa mereka. Bahkan ada istilah gini, kalau kalian pergi ke Pare itu kan dengan tujuan ingin berbicara bahasa Inggris. Iya. Itu ada bonusnya loh. Selain bisa bahasa Inggris, kalian bisa bahasa Jawa. Itu ada kayak gitu. Kan saya Dan dengar-dengar ini ya, kalau kita mengeluarkan bahasa kita nih, katanya akan dikenakan denda atau apa. Itu memang apa per kampung, kayak kampung Inggris? Berarti memang khusus kampung Inggris Oh gini. atau di luar? Sepengalaman saya sih, itu kan ada aturannya ya. Ini ya, kalau di kampung Inggris itu bukan kayak satu sekolah gitu. Itu ada beberapa kursus atau tempat, istilahnya kalau kayak kita itu tempat sekolah lah gitu. Iya. Ada sekolah A, ada sekolah B. Nanti itu di per sekolah itu biasanya berbeda-beda aturannya. Nggak, orang itu kayaknya mengira kampung Inggris itu kayak cuma satu kursusan lah. Padahal itu banyak sekali sebenarnya. Ada kursusan A, kursusan B. Terus itu di tiap kursusan itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Kalau yang ekstrim biasanya, kalau zaman saya dulu ya, ketika kita itu ruang lingkup di asrama saja sih. Kalau keluar kayaknya bebas. Itu kalau di asrama saya. Kalau aturan di asrama saya itu dulu, ketika terdengar ngomong bahasa atau selain ngomong bahasa Inggris ya, itu kita nanti itu kalau nggak dikenai denda, di jumping istilahnya. Kan kalau Dihukum gitu. Dihukum di jumping itu. Kalau di kampung Inggris itu ada sungai di depan, namanya di Jalan Lantana kalau nggak salah. Di Jalan Lantana itu ada sungai besar. Itu nanti siapapun yang terdengar berbicara bahasa ibu, kalau kata anak-anak itu bahasa ibu kan, Iya, iya. menggunakan bahasa Indonesia, Iya. menggunakan bahasa Indonesia, kemudian terdengar langsung, itu disamperin rame-rame itu, diangkat, tapi digesek dulu tuh pada biasanya tuh, digesek tuh dipegang Digesek kakinya gimana? dua, digesek ke tiang gitu, digesek gitu, lalu dilempar ke sungai, itu hukumannya gitu. Berat sekali ya. Iya. Tapi kalau yang Berat, biasanya berat tergantung sekali. sih, tergantung dari tempat kursusnya pada biasanya. Oh, itu Terus- step khusus beda gitu. Beda-beda. Beda hukuman biasanya. Biasanya itu kalau yang kemarin juga ada ketika ngomong bahasa atau ngomong bahasa Indonesia itu dihukumnya tuh disuruh diam di pinggir jalan, dikasih kalung dengan tulisan saya berbicara bahasa Indonesia, terus nanti itu kayak disuruh ngomong sendiri gitu di pinggir jalan orang lewat gitu. Itu Anda belajar bahasa Inggris ini berapa lama di Pare tersebut? nggak terlalu lama sih kayaknya, cuman berapa ya, sekitar 13 bulan deh kayaknya. Itu berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan? Ini ya, kalau kita bicara tentang biaya di kampung Giri itu tergantung dari gaya hidup kita, tergantung dari gaya hidup, dan juga tergantung dari kursusan yang kita pilih atau sekolahnya. Ada itu sekolah itu kata anak-anak ya teman saya itu ya, atau apa ya, kalau kita ngumpul-ngumpul gitu di kafe, Nongki ya. hangout lah bahasa anak itu. Nama kursusannya tuh kayak diistilahin hotel lah, karena saking mewahnya. Iya. Berarti fasilitas dipenuhi Fasilitas semua. kayak hotel. Iya kan? Fasilitas terpenuhi. Cuman itu mahal. Cuman kalau di tempat saya tuh terkenal dengan paling murah. Paling murah. Kenapa disebut paling murah? Karena ya paling murah. Fasilitasnya lengkap. Fasilitas lengkap, cuma tidak seenak yang Iya. Itu makan juga di Ya makan tetap makan Makan beli. Makan, bukan ditanggung. Enggak tetap. Ini saya perinci ya. Pas awal dulu ya, pas saya masuk itu saya dikenai biaya 800. 800 itu 300-nya buat asrama, 500-nya buat biaya sekolah. Karena beda ya asrama sama biaya sekolah. Itu lain nanti kita konsumsi di bagian makan sehari-harinya, bagian jajan, atau kita nanti kalau sering nongki itu beda. Itu biasa tuh
dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu tuh kisaran uang jajan saya sebulan itu 1 juta dulu. Itu ya, kalau tadi kan udah kan biaya itu buat 1 bulan tadi tuh 1 biaya juta selama sebulan. 1 juta selama sebulan. Cukup. Insya Allah cukup. Karena saya biasanya itu masak sendiri. Oh. Karena di situ tuh kami tuh apa ya, kayak bukan circle pertemanan kita tuh satu Belanja gitu ya, masak belanja pasar. nanti ke pasar beli beras, kita masak Giliran sendiri. itu. Kalau makanan sih murah-murah, cuman kalau kita masak sendiri itu lebih enak, lebih hemat. lebih hemat lagi. Apa yang membuat Anda tuh tertarik sekali untuk belajar bahasa Inggris di Sampai sana? ke Pare gitu, Iya. jauh-jauh. Kan di Apa sini sih? ada kan di sini. Padahal di sini ada di kampung Inggris. Di mana? Ada waktu itu tuh teman saya itu mencari Izza gitu. Iya. Nah, mencari pertemanan saya tuh ngechat dia ini Nurul, di mana ada di udahlah teman dia yang ngechat. Teman saya tuh katanya di kampung Inggris, terkenal juga di TikTok tuh. Nah, belajar di situ memang ramai. Nama tuh kampung Inggris. Nah, jadi apa yang membuat Anda tuh sangat ingin sekali mempelajari bahasa Inggris sampai ke Pare tersebut? Gini ya, saya sekolah Alia itu dulu emang di Jawa. Karena saya sekolah di Jawa, ya kan lulusan Jawa. Habis karena lulus, kayaknya kalau saya kuliah, itu kan sebenarnya itu kuliah itu pas zaman COVID itu ya. Iya. Cuman saya nggak jadi kuliah, nggak mau kuliah karena kata teman-teman tuh, udah enak kuliah nih daring katanya. Daring tuh ke kampus kan, dimalas kayaknya sih kalau kuliah kayak gini nih lebih baik nonton YouTube. Kata gue kan ngomong gitu. Jadi saya memanfaatkan itu untuk tidak mengambil kuliah. Pada saat itu saya memilih untuk kursus, boleh mempelajari bahasa Inggris terlebih dahulu. Kalau saya tujuan awal untuk belajar bahasa Inggris sih, yang pertama kayaknya harus saya suka aja ya, suka dengar itu, lihat orang kok keren ya kalau orang ngomong bisa berbicara bahasa Inggris. Terus katanya tuh kalau bisa bahasa Inggris itu nanti kita gampang dapat kerja. Nah, sedih kan udah bercerita tentang pengalaman belajar bahasa Inggris. Dan juga katanya kan udah terpilih nih duta sekarang nih 2023 kan? 2023. Nah, harapan Bang Ali nih untuk duta yang sekarang apa gitu? Mungkin pesan-pesannya gitu gimana? Jadi harapannya tuh sebenarnya saya sering bilang gitu ya. Kan saya tuh kayak ada program katanya program Go Internasional gitu katanya. Karena saya dulu kan ketika promosi itu saya pakai bahasa Inggris kan. Saya bilang lah itu program Go Internasional. Cuman masalahnya ketika saya menjabat itu saya belum ngada kayak buat konten tentang bahasa Inggris belum. Kayak memperkenalkan ke intinya tuh internasional, sekelas internasional karena kebanyakan kontennya itu pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita tetap di dalam negeri ya. Jadi harapan saya tuh kayaknya dari saya sendiri itu tetap membantu sih kayaknya, tetap membantu untuk Go Internasional. Itu salah satunya. Terus bagaimana harapan saya itu sebagaimana caranya dari duta dari angkatan saya itu program-program yang berjalan atau belum terlaksana itu bagaimana caranya itu terrealisasikan di tahun ini. Itu kayak tadi kan saya udah ngomong program ngobrol Instagram itu kalau bisa dilanjutin, saya harap bisa dilanjutin tuh. Kalau nggak bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, intinya Jangan sampai putus lah itu kan. Program bulanan tuh gimana? Bulanan. Itu kemarin sih sebenarnya kayak ngadainnya program bulanan tapi nggak bisa kayaknya. Kenapa terhambat itu? Sedikit hambatan dari saya sendiri kayaknya nggak bisa itu. Terus biasanya itu ketika saya mau mengundang narasumber itu nggak ada. Oke. Nah, seru kan pengalaman beliau saat terpilih menjadi duta, pengalaman setelah terpilih menjadi duta, dan
dan harapan dia setelah Lancernya dia menjadi duta tersebut ya. Apalagi cerita beliau saat Belajar bahasa Inggris. Iya. Apa pengalaman bahasa Inggris? Iya. Ke Pare dengan bercerita di asrama, hukuman, sangat seru sekali ya. Padahal itu saya juga pengen sekali Pengen sekali ya? Iya. Kapan? Saya pengen sekali belajar bahasa Inggris tuh saat lulus MA tuh. Gak taunya Ada niatan enggak sekarang untuk sana? ada sih. Kapan? Niat saya insya Allah. Bisa sih liburan tuh kayak, tapi kalau liburan semester ganjil nggak bisa. Kalau semester genap bisa. Karena semester genap Iya, tuh 3 kayaknya bulan, panjang, ya. 3 bulan. Ada tuh kemarin teman saya tuh kemarin ada pergi ke sana, anak jurusan PI itu liburan ke sana. Tadi ngambil program itu cuma sebulan, nggak bisa terlalu lama. Sangat seru. Jadi di sini tuh Semoga tercapai ya. Ya, amin. Kita. Jadi semoga yang berkeinginan untuk bicara berbahasa Inggris ya ke Pare itu memang tempatnya kan sangat mudah sekali dan ISPA ini tidak lama kan mempelajari bahasa Inggris 13 tersebut. bulan. 13 bulan. Lumayan lama. Lumayan juga. Berarti 1 tahun Lebih 1 lah. bulan. 1 tahun 1 bulan. Iya, iya. Iya betul sekali. Nah, terakhir dengan berakhirnya beliau apa tujuan untuk duta kedepannya, maka acara kita pada hari ini acara quotation kita pada potion ya, iya, potion. Apa saya sebut tadi? Potion. Sorry ya guys, saya salah. Mohon dimaafkan. Iya. Nah, oke, terima kasih kepada penonton setia acara kita pada udah siang hari. Udah Siang. Oke. Kita tutup sama-sama. Kita tutup sama-sama ya. Oke, terima kasih semua. Kami ucapkan Dan makasih juga untuk Ya, sama-sama. Bang Ali udah menyempatkan datang. iya, kami ucapkan kepada bintang tamu yang istimewa kita pada hari ini. Mungkin cukup segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.